Ateis bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebagian orang, khususnya yang mengaku ateis, kadang suka bertanya, kalau segala sesuatu diciptakan, lalu siapa yang menciptakan Allah? Pertanyaan ini sering bikin orang bingung, bahkan ada yang jadi ragu. Tapi tenang, kita bahas dengan santai dan logis. Ya cuy, salah paham dalam berpikir. Pertama-tama, pertanyaan ini sebenarnya mengandung kesalahan logika. Kenapa? Karena kalau kita tanya, siapa yang menciptakan Allah? Itu berarti kita menganggap Allah sama dengan makhluk yang harus diciptakan oleh sesuatu sebelumnya. Padahal, Allah itu bukan makhluk. Allah adalah pencipta segala sesuatu, bukan yang diciptakan. Ibaratnya begini, kalau ada orang nanya, di mana utara dari kutub utara? Ya, nggak ada dong, karena kutub utara itu titik paling utara. Sama halnya dengan Allah, Dia adalah awal dari segala sesuatu, tanpa ada sesuatu sebelumnya cuy. Allah itu al-awwal dan al-akhir. Allah sudah menjelaskan tentang sifatnya dalam Al-Quran. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Dalam hadis juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Ya Allah, Engkau adalah yang awal, tidak ada sesuatu sebelummu. Engkau adalah yang akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Hadis riwayat Muslim. Jadi, jelas bahwa Allah itu ada tanpa permulaan. Beda sama kita yang lahir, tumbuh, tua, lalu meninggal. Allah selalu ada, tanpa pernah diciptakan oleh siapapun. Logika yang simpel tapi jelek, kalau ada orang tetap ngeyel dan bilang, tapi kan semua harus ada penciptanya. Coba ajak dia mikir gini. Misalnya kita punya rantai sebab akibat. Kalau setiap pencipta harus punya pencipta lain sebelumnya, maka ini bakal berlanjut terus tanpa ujung. Dalam bahasa keren disebut infinite regress. Nah, ini mustahil. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang benar-benar awal, maka segalanya tidak akan pernah ada. Bayangkan kalau kamu mau pinjam uang ke teman, tapi temanmu bilang dia harus minjam dulu ke orang lain, dan orang lain itu juga harus minjam ke yang lain lagi, dan seterusnya. Kapan uangnya sampai ke kamu? Nggak akan pernah, kan? Nah, itulah kenapa harus ada pencipta pertama yang tidak diciptakan, yaitu Allah. Jawaban yang sudah ada sejak dulu. Jauh sebelum orang-orang ateis modern mempertanyakan ini, para ulama Islam sudah menjawabnya. Imam Abu Hanifah, misalnya, pernah ditanya oleh seorang ateis soal keberadaan Allah. Lalu beliau balik bertanya, gimana menurutmu kalau ada kapal yang bisa berlayar sendiri, tanpa ada yang mengendalikannya, tanpa nakhoda, tapi bisa berlabuh dengan selamat? Mungkin enggak? Si ateis langsung jawab, ya, enggak mungkin. Imam Abu Hanifah pun tersenyum. Lalu, bagaimana dengan alam semesta yang jauh lebih kompleks? Masa bisa ada tanpa pencipta? Alam semesta jadi bukti. Sering nggak sih kita kagum sama keindahan langit, lautan, gunung, dan segala yang ada di bumi? Itu semua sudah menunjukkan adanya perancang yang luar biasa, yaitu Allah. Bahkan dalam Al-Quran, Allah menantang manusia untuk berpikir, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Quran Surat At-Tur ayat 35. Kalau kita jujur pada diri sendiri, kita bakal sadar bahwa mustahil semua ini ada secara kebetulan. Bahkan ilmuwan pun tahu bahwa alam semesta sangat teratur, punya hukum fisika yang presisi, seolah-olah ada yang mendesainnya dengan sempurna. Jangan terjebak. Pertanyaan yang tidak masuk akal. Ada satu hadis menarik. Nabi Muhammad SAW bersabda, setan akan datang kepada salah seorang dari kalian, lalu bertanya, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Hingga akhirnya ia bertanya, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Jika sudah sampai di situ, hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah.
dan berhenti berpikir tentang itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat kan, bahkan sejak zaman Nabi, pertanyaan ini sudah sering muncul. Dan jawabannya, jangan terjebak dalam jebakan logika yang menyesatkan. Fokuslah pada hal-hal yang lebih bermanfaat dalam hidup. Kesimpulan, Allah tidak diciptakan. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Jawabannya simple. Allah tidak diciptakan karena Dia adalah pencipta segala sesuatu. Dia adalah Al-Awwal, yang awal, dan Al-Akhir, yang akhir. Logika kita sendiri pun menunjukkan bahwa harus ada pencipta yang pertama dan tidak bergantung pada apapun, dan itulah Allah. Hikmah yang bisa kita ambil. Pertama, pertanyaan tentang siapa yang menciptakan Allah seharusnya justru semakin menguatkan iman kita. Jika kita memahami konsep keesaan Allah dengan benar, kita akan menyadari bahwa keberadaan Allah tidak sama dengan makhluk. Dia tidak membutuhkan pencipta karena Dia adalah sumber dari segala sesuatu. Justru dengan merenungkan hal ini, kita bisa semakin yakin bahwa tidak ada yang layak disembah kecuali Dia. Kedua, memahami bahwa Allah tidak diciptakan membuat kita lebih sadar akan kebesarannya. Allah bukan seperti manusia yang memiliki batasan usia, kelemahan, atau ketergantungan terhadap sesuatu. Dia tidak bergantung kepada apapun, tetapi segala sesuatu bergantung kepadanya. Hal ini disebutkan dalam salah satu surah paling terkenal dalam Al-Quran. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 2. Ketiga, dengan menyadari bahwa Allah adalah pencipta segalanya, kita bisa lebih banyak bersyukur. Pernahkah kita merenungkan betapa sempurnanya dunia ini? Udara yang kita hirup, jantung yang terus berdetak tanpa perlu kita sadari, serta hukum alam yang bekerja dengan begitu harmonis. Semua ini adalah bukti keberadaan Allah yang tidak perlu diragukan lagi. Maka, seharusnya kita lebih sering mengucapkan Alhamdulillah dalam setiap kesempatan. Keempat, pertanyaan seperti ini seringkali datang dari gangguan setan yang ingin membuat kita ragu terhadap keimanan. Nabi Muhammad SAW sudah memperingatkan bahwa jika setan mulai membisikkan pertanyaan seperti ini, kita harus segera berhenti dan berlindung kepada Allah. Jangan terjebak dalam keraguan yang tidak bermanfaat, karena setan hanya ingin menjauhkan kita dari keyakinan yang lurus. Kelima, memahami kebesaran Allah akan mendorong kita untuk lebih taat kepadanya. Jika kita benar-benar sadar bahwa segala sesuatu berasal darinya dan akan kembali kepadanya, maka hidup kita akan lebih terarah. Kita tidak akan lagi sibuk mengejar hal-hal duniawi yang fana, tetapi lebih fokus pada amal yang akan kita bawa ke akhirat. Keenam, konsep Allah sebagai pencipta yang tidak diciptakan juga menjadi dasar kuat dalam menolak segala bentuk kesyirikan. Jika Allah tidak diciptakan dan Dia adalah satu-satunya sumber dari segala sesuatu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyembah selain Dia. Berhala, manusia, atau apapun yang disembah selain Allah, semuanya adalah makhluk yang memiliki awal dan akhir. Mereka tidak bisa disamakan dengan Allah yang Maha Esa. Ketujuh, pemahaman ini juga bisa menjadi cara kita untuk menjawab orang-orang yang ragu atau bahkan menolak keberadaan Allah. Dengan penjelasan logis dan dalil yang kuat, kita bisa membantu mereka melihat kebenaran Islam dengan lebih jelas. Namun, perlu diingat bahwa hidayah tetap berada di tangan Allah. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik dan bijak. Kedelapan, akhirnya, dengan merenungkan kebesaran Allah, kita akan semakin dekat kepadanya. Kita akan semakin cinta kepada Allah, semakin sering beribadah dengan ikhlas, dan semakin sadar bahwa tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepadanya. Seperti yang Allah firmankan, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Semoga dengan memahami ini, kita bisa lebih yakin terhadap keimanan kita
dan semakin mantap dalam menjalani hidup sebagai seorang Muslim.